Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Temi Setiabudi, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bandung, dengan pengajar praktik Ibu Ilis Jamilah dan fasilitator Bapak Rudi Irawan. Di sebelah kanan saya, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Rijal Faisal dengan pengajar praktik Bapak Desaipullah dan juga fasilitator Bapak Rudi Irawan. Di sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Cahaya Permatasari, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Bandung dengan pengajar praktik Pak Ade Saifullah dan fasilitator Pak Rudi Irawan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan secara konseptual modul 2.3 yaitu praktek coaching. Silakan disimak video berikut ini. Halo, Assalamualaikum Pak Temi. Waalaikumsalam Pak Rijal. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Rijal? Alhamdulillah baik. Saya kalau ngelihat Pak Temi itu selalu semangat. Pak Temi saya suka. Pak Temi gimana di sekolah? Aman? Alhamdulillah sejauh ini aman terkendali. Oke, di rumah? Aman sekali. Oke. Baik Pak Temi. Hari ini Pak Temi akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual. Betul. Terkait dengan coaching, di mana Pak Temi akan menjadi coach dan Ibu Cahaya akan menjadi coach ya. Betul? Betul. Oke, baik. Kira-kira apa saja nih persiapan Pak Temi? Kalau untuk persiapan tentunya saya sudah menyiapkan tim khusus untuk syuting video. Oh gitu. Kemudian yang kedua tentunya ini yang tidak kalah penting, yaitu mempersiapkan materi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, di mana saya mempelajari modul-modul, kemudian melihat video-video praktek orang lain, Pak, supaya ada gambaran saya dalam proses coaching kali ini. Baik Pak Temi, dalam proses kali ini mohon izin mungkin direkam ya, tapi saya perlu sampaikan kepada Pak Temi bahwa yang akan melihat rekaman ini adalah Bapak fasilitator dan mungkin Bapak PP kita. Itu saja. Dan ada hal yang ingin saya tekankan dan saya mungkin ingatkan kepada Pak Temi bahwa dalam proses coaching nanti kalau bisa dan seharusnya harus bisa ya Pak Tem, 3 kompetensi inti dalam coaching itu kalau bisa harus muncul. Yang pertama presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau bisa itu bisa tampil. Mungkin itu yang saya ingin tekankan kepada Pak Temi. Siap, baik Pak. Ya, kira-kira sudah siap Pak Tem? Siap. Oke baik, kalau sudah siap dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Cahaya. Selamat siang Pak Temi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak. Keluarga aman? Aman, semuanya aman. Katanya suami lagi pendidikan ya Bu ya? Oh betul sekali Pak. Semoga suaminya tetap sehat dan diberikan hasil yang memuaskan. Amin, terima kasih Pak. Baik Bu Cahaya, ngomong-ngomong nih, Bu Cahaya ada apa nih menghubungi saya tiba-tiba mau ngobrol atau mau ketemu, ada apa nih? Iya Pak, saya kebetulan menghubungi Bapak ya kemarin. Tidak seperti biasanya saya menghubungi karena memang ada yang ingin saya ceritakan Pak. Oh iya, saya juga heran gitu kan, biasanya Bu Cahaya kalau ngomong aja langsung, ini kan Iya. Harus ngontek saya. Tadi katanya mau menceritakan sesuatu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Iya Pak, saya mau menceritakan nih. Saya kan sekarang kita lagi musim PTS nih Pak ya. Ya betul. Kita lagi sibuk-sibuknya nih rekap nilai. Nah, ketika saya merekap nilai itu ada nilai salah seorang murid yang membuat saya galau gitu Pak. Ada sesuatu yang membuat Ibu galau ya? Betul. Jadi Ibu sekarang ada posisinya sedang galau karena dihadapkan dengan merekap nilai raport ya Bu ya? Iya betul sekali Pak. Apa yang menjadi kegalauan Ibu? Yang menjadi kegalauan itu saya bingung Pak, untuk memberi nilai pada seorang anak yang nilai hasil gambarnya tuh bagus, tetapi dia tuh suka telat gitu Pak ngumpulinnya, gitu Pak.
suka telat ya, Iya, sedangkan nilainya gambarnya bagus gitu. betul. Itu yang membuat Bu Cahaya menjadi bingung ya Bu ya. Betul sekali Pak. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa ya Pak ya? Saya juga sempat sih berpikir kenapa gitu, kok anak ini gambarnya bagus tapi dia suka telat. Tapi pernah sih saya coba ngobrol sama dia, baik lewat WhatsApp maupun ngobrol langsung. Kata dia sih katanya, ah Bu gampang pelajaran menggambar tuh, katanya gitu Pak. Oh jadi Ibu sering komunikasi dengan anak tersebut ya Bu ya? Iya, karena saya sering karena biasanya guru kan ingat nih beberapa anak yang memang dia punya bakat ya. Iya, Jadi iya. kita dari sekian murid kita bisa hafal nih ini yang berbakat. Nah, saya menyayangkan gitu Pak. Kok anak ini tuh hasil gambar tuh luar biasa, Masya Allah bagus sekali. Cuman dia telat. Jadi saya tuh galau gimana nih ngasih nilainya. Dengan gambar dia yang maksimal tapi dia telat, saya jadi nggak bisa ngasih nilai yang maksimal gitu Pak. Gitu. Kalau boleh saya tahu Bu, tadi kan Ibu bilang bahwa anak ini berbakat. Kemudian tapi sering terlambat dalam mengumpulkan tugas ya Bu ya. Betul. Ibu bisa tidak atau misal kira-kira bagaimana anak tersebut di dalam kelas sehari-harinya seperti apa? Kalau di dalam kelas sehari-hari ketika praktek mengajar, dia mengerjakan sih Pak. Nah, karena kan memang kalau pelajaran saya itu untuk praktek itu 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama kita proses. Ini penilaian juga dari proses ada gitu ya Pak ya. Saat proses dia bagus biasa, menggambarnya cepat. Cuman tapi tidak mungkin selesai dalam satu waktu itu. Makanya kan boleh dilanjutkan di rumah. Minggu depannya kita kumpulkan. Nah, saat pengumpulan itu dia ternyata belum selesai Pak, begitu. Sedangkan teman-temannya sudah selesai semuanya, begitu. Oh, seperti itu. Tadi saya menemukan yang Ibu katakan bahwa pekerjaannya itu dibawa ke rumah ya Bu ya. Iya betul. Dibawa ke rumah, minggu depan dikumpulkan lagi. Seperti Iya, itu ya Bu ya. Betul. Untuk di rumah anak itu seperti apa? Apakah Ibu sudah komunikasi mungkin? Iya, saya sempat komunikasi juga Pak. Saya bilang, kok belum ngumpulin ya? Saya bilang kayak gitu. Padahal gambarnya bagus. Oh iya Bu, nanti saya kumpulkan. Tapi ya nanti-nantinya itu Pak, memang telat sekali, begitu. Karena nanti-nanti terus ya Bu ya. Iya, Saya mungkin menyimpulkan di situ anak-anak selalu telat ya Bu ya. ya dari, anak itu dari terutama. apa yang Ibu katakan gitu kan. Kira-kira nih kondisi ideal ataupun anak itu mau seperti apa sih yang diharapkan oleh Ibu? Tentunya saya ingin ya Pak ya, dengan anak yang mempunyai bakat yang luar biasa itu, dia juga bisa disiplin. Jadi dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal Pak, dengan bakatnya, hasilnya, prosesnya, dan ketepatan waktu. Begitu Pak. Jadi sayang kan, gambarnya bagus tapi dianya telat. Saya jadi galau nih ngasih nilainya harus berapa gitu. Oke, saya ada satu hal nih yang menarik. Di situ ada disiplin ya Bu ya. Disiplin ini konsep yang luar biasa, memang cukup bagus gitu kan diterapkan. Nah, kira-kira nih selain disiplin, kriteria-kriteria yang bisa dimunculkan oleh Ibu apa saja? Kriteria-kriterianya ada 3 sebenarnya sih Pak. Saya menilai tentu selain dari hasil akhirnya, saya menilai proses juga. Makanya ketika anak-anak menggambar di kelas itu kan saya berkeliling Pak, dari satu murid ke murid yang lain gitu kan. Lalu saya selalu ada tanda tangan untuk para pertama adalah tantangan proses anak-anak mengerjakan, dan yang kedua hasil, dan yang ketiga itu adalah ketepatan waktu begitu Pak. Jadi 3 elemen ini yang menjadi aspek penilaian pada pelajaran seni rupa ini Pak. Jadi ada 3 elemen ya. Betul. Kalau saya tangkap itu kan. Saya juga kalau lihat di kelas Ibu, kalau sambil lewat gitu kan di depan kelas, memang ini luar biasa kan Ibu. Kalau di kelas itu saya suka lihat gitu kan, ternyata lagi berkeliling itu proses untuk menilai Iya ya. betul, berkeliling. Karena kita kalau di seni rupa kita bisa melihat nih karakter gambar anak si A, si B, begitu Pak. Jadi saya tahu mereka mengerjakannya dengan penuh kesungguhan. Jadi tidak, kenapa saya menilai proses supaya mereka tidak SKS ya Pak ya, sistem kebut semalam begitu.
Dan parap juga ya. Betul. Ya, kalau Jadi untuk- anak-anak akan mendapatkan 2 parap Dua gitu, Pak. parap itu ya. Gitu. Kemudian dalam pengumpulan yang mungkin jadi masalah Ibu ya, Bu ya. Betul sekali, Pak. Nah, oke, saya percayalah sama Ibu. Ibu ini luar biasa. Saya dengar dari teman-teman sebelum ke SMA Ciwidey Ibu berprestasi di sekolahnya kan gitu. Pasti sering mengalami kondisi-kondisi di seperti ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa Ibu terapkan tidak untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya, Pak, rencananya sih saya akan membuat seperti pemantapan ya, Pak, khusus untuk anak ini gitu. Jadi kan memang mungkin karena dia bilangnya ke saya gampang, jadi akhirnya menyepelekan sehingga waktunya menjadi molor, menjadi telat. Jadi oh mungkin anak ini perlu diberi tambahan pemantapan. Ketika yang lain membutuhkan waktu lebih lama untuk menggambar, dia sebentar, tapi sebentar ini membuat molor. Jadi saya memberi tugas lagi. Kebetulan ini anak tuh memang berbakat sekali membuat sketsa wajah gitu, Pak. Itu sangat mirip, luar biasa. Lalu saya menawarkan pada dia untuk ayo kita pameran nih gitu kan. Ibu kasih tugas tambahan kamu untuk ikut pameran sesuai passion kamu, yaitu membuat sketch wajah, tapi dengan syarat tugas kamu harus diselesaikan dulu gitu. Baru setelah tugas yang intinya selesai, baru kamu boleh mengerjakan tugas yang pemantapannya untuk nanti dipamerkan begitu, Pak. Seperti itu ya. Iya. Saya menarik di situ ada pemantapan itu ya. Ini luar biasa pemantapan. Nah, untuk pemantapan sendiri, kira-kira kan saya sering mendengarnya itu kalau pemantapan itu kan identik dengan mata pelajaran yang kayak matematika, kimia, misal fisika. Nah, kok di sini ada seni memunculkan pemantapan? Nah, ini saya menjadi menarik bagi saya kan gitu. Nah, seperti apa sih praktek pemantapan yang dilakukan kalau di seni? Begini, jadi kalau praktek pemantapan di seni itu selain anak tersebut boleh mengerjakannya di rumah, nanti juga ada pelatihannya bersama saya itu di jam luar pelajaran. Mungkin bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau mungkin sebulan sekali begitu. Jadi kan anak juga nanti didiskusikan hasilnya pada saya. Karena kan juga nanti untuk mengadakan suatu pameran harus ada seleksi karya begitu, Pak. Ya. Oke, untuk pemantapan yang pada akhirnya ada seleksi karya ya Bu ya. Betul. Kalau boleh tahu untuk seleksi karyanya yang terpilih yang seperti apa? Yang terpilih tentunya yang memenuhi kriteria ya, Pak ya. Kalau seperti apa mungkin ya, kalau dia bidangnya sketch wajah ya mungkin yang mendekati yang seperti aslinya, seperti itu karyanya. Karena model-model yang dia buat pun, si model wajah yang disketsanya adalah teman-temannya sendiri dan guru-gurunya gitu, Pak. Begitu. Jadi mungkin nanti yang dilihat tingkat kemiripannya, anatomi wajahnya sudah pas apa belum, begitu. Selain pemantapan dan juga pameran karya nih ya, Bu Cahaya sendiri untuk mencapai tujuan permasalahan yang tadi ya, mungkin ada rencana lain Bu? Oh iya, tentu rencana saya akan membuat seperti ekskul seni rupa, Pak, di mana di situ saya akan menampung anak-anak yang berbakat gitu. Jadi tidak hanya dia nanti yang bisa berpameran, tapi anak-anak yang lain juga seperti itu. Jadi saya ingin membuka suatu kayak komunitas pecinta seni rupa yang memang anak-anak berbakat di situ, dan kemudian nanti kita akan aktif untuk membuat karya yang nantinya akan dipamerkan agar bisa diapresiasi oleh semua pihak begitu. Luar biasa sekali Bu, ini ide-ide yang brilian gitu kan, terkait dengan rencana-rencana. Kalau boleh tahu kira-kira kapan mau bergerak? Kalau mulai bergeraknya mungkin saat ini juga akan bergerak ya, Pak ya. Saya akan membuat proposalnya, saya akan mengajak anak-anak membentuk suatu kepanitiaan untuk pameran. Juga kalau untuk pamerannya sendiri insya Allah dilaksanakan bulan depan, Pak. Jadi memang kita harus bergerak dari sekarang karena tidak bisa singkat ya, Pak, untuk mengadakan pameran itu. Bulan depan ya Bu ya? Iya, kira-kira mungkin sekitar 1 bulan lagi dari sekarang. Berarti sekitar bulan, sekarang kan Oktober ya, Oktober berarti November ya Bu ya? November. Yang terlibat di situ siapa saja? Yang terlibat tentunya para siswa di SMA Ciwidey, terus juga nanti yang mengapresiasi warga-warga sekolah ya, termasuk nanti bapak-bapak juga boleh datang di situ untuk mengapresiasi hasil karya anak.
Lalu juga saya melibatkan guru senior untuk berkonsultasi, berdiskusi bagaimana nih membuat pameran di sekolah. Seperti itu. Pameran ya, sudah terpikir gak Bu, apakah ada hambatan atau tantangan ke depan? Mungkin kalau hambatannya bisa jadi di masalah waktu, waktu dalam arti waktu untuk menyiapkannya. Berarti kan kita harus menyiapkan nih jam anak yang santai, tidak bisa kita mengambil jam pelajaran mereka untuk menyiapkan pameran itu. Mulai dari membentuk kepanitiaan, terus mencari sponsor, menyiapkan alat dan bahan, pengumpulan karya, mendekor dan lain-lain. Begitu Pak. Berarti bulan depan ya kita Iya. laksanakan. Oke. Bu Cahaya, mungkin untuk obrolan singkat kali ini saya rasa bisa selesai ya Bu ya. Namun ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu terkait dengan bagaimana apa setelah obrolan ini yang Ibu dapatkan. Alhamdulillah Pak, setelah obrolan ini saya banyak dapat pencerahan dari Bapak. Saya juga tidak terlalu galau lagi ya, karena akhirnya saya menemukan jalan keluar untuk mengatasi kegalauan saya ini Pak. Terima kasih banyak. Bagaimana perasaannya setelah ini? Lega dan tidak semeraut lagi gitu Pak. Alhamdulillah. Oke Bu Cahaya, ini rencana yang luar biasa yang memang pameran ini acaranya besar. Saya tunggu bulan depan undangan khusus ke saya. Siapa? Terkait untuk menghadiri acara tersebut. Siapa? Nanti saya kasih undangannya. Tunggu progres ke depannya Bu terkait dengan apa yang Ibu rencanakan. Siapa? Terima kasih banyak Pak. Nanti saya pasti undang Bapak. Siap Bu. Ya mungkin karena saya ada hal yang harus diselesaikan Bu. Mohon maaf tidak panjang lebar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih banyak Bapak. Saya berterima kasih Bapak telah memberi begitu banyak pencerahan untuk saya. Sama-sama, Sehat selalu Bu. Pak. Sehat selalu Bu. Kita sesama lah. Kita saling berbagi. Demikian Bu. Ya. Oke, baik Pak Temi. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke Pak Temi, gimana perasaannya sudah melaksanakan coaching dengan baik? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kalau saya boleh boleh tahu nih ya. Dari skala 1 sampai 10 nih. Perasaan Pak Temi tentu sekarang sudah tenang, sudah senang, sudah lega. Ada di angka berapa? Setelah praktek coaching ini saya berada mungkin di angka 75 lah, 7,5. 7,5. Oke, itu sudah angka yang sangat luar biasa kalau di pembelajaran kita sudah pas KKM ya. Pas KKM. Pas KKM ya minimal pas KKM dulu lah Pak Rijal. Ya. Berarti ada 2,5 lagi yang mungkin Pak Temi belum puas. Kira-kira di aspek yang mana tuh? Ya. Yang saya belum puas Pak Rijal di beberapa aspek sebetulnya. Yang pertama kalau untuk kompetensi coaching ini kan kehadiran penuh kan di situ saya sudah praktikkan. Kemudian yang kedua sebagai pendengar yang baik, yang aktif kan gitu saya sudah praktekkan juga. Cuma di poin pertanyaan berbobot nih, ya, ini walaupun bobot badan saya besar tapi pertanyaannya belum berbobot gitu Pak Rijal. Sehingga mungkin 2,5-nya itu di situ yang kurangnya. Iya, jadi Pak Temi merasa kurang di poin pertanyaan berbobot nih. Betul sekali Pak Rijal. Sebagai guru mungkin kita nanti dituntut untuk bisa coaching ya Pak. Nah, saya ingin tahu nih tips and trick dari Pak Temi untuk memenuhi 2,5 yang tadi kira-kira kayak gimana ya? Untuk memenuhi kekurangan saya ke depan mungkin saya akan memperbaikinya Pak Rijal dengan apa? Terus berlatih. Saya akui memang proses berlatih ini luar biasa, pasti akan melahirkan banyak perubahan. Mungkin Bu Cahaya lah sudah sering mendengar bahwa suaminya kan seorang tentara. Tentara itu tidak ada yang hebat, tapi tentara itu terlatih. Nah, saya juga ingin jadi guru terlatih Pak, biar bisa coaching berlatih dengan teman-teman sejawat, kemudian belajar dari YouTube Pak, karena banyak mungkin video-video tentang coaching. Kalau perlu saya akan kursus Pak tentang coaching ini ke ahlinya. Luar biasa Pak Temi. Mantap sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Temi, kapan itu mau dilaksanakan? Nah, itu masalahnya Pak Rijal.
Kalau untuk hari ini saya tidak bisa karena harus ada syuting untuk demonstrasi kontekstual, sehingga saya mungkin paling mulai besok lah dengan teman sejawat, kemudian nonton-nonton di YouTube. Kalau untuk belajar ke ahlinya harus proses izin dulu gitu kan, pimpinan kan belum tentu mengizinkan karena harus fokus gitu. Karena itu rencana saya ke depan. Terakhir satu lagi boleh Pak Temi? Boleh, mangga. Apa yang Pak Temi dapat dari kegiatan coaching dan pemantauan kali ini? Ya, saya mendapatkan banyak ilmu, Pak. Banyak ilmu tentang bagaimana praktek coaching, mulai dari menjadi pendengar yang aktif, kehadiran penuh, terutama pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang masih saya kurang, sehingga saya ke depannya bisa memperbaiki lebih baik lagi. Terima kasih, saya rasa sudah cukup. Tetap semangat Pak Temi, tetap semangat bercahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.